Shalom, jumpa lagi di Klavos Sukacita. Pendengar Klavos Sukacita yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagian kebenaran firman Tuhan yang hendak kita baca dan kita renungkan terambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Ester pasal 3 ayat 14 dan ayat 15. Sebelum kita membaca bagian firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ada ungkapan syukur dan terima kasih yang patut kami kembalikan kepadamu ya Tuhan, karena kami telah menikmati kehidupan yang berasal daripadamu. Menjalani hari-hari hidup kami percaya bahwa tanpa campur tangan Tuhan hidup kami sia-sia. Oleh dan sebab itu kami hendak membawa seluruh hidup kami dipimpin, dituntun, disertai oleh Tuhan. Saatnya kami hendak membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Terangilah kami dengan kuasa Roh Kudus, hikmat Tuhan beri bagi kami, sehingga firman Tuhan yang kami baca dengar tidak lalu daripada pendengaran kami, tetapi menjadi berkat dalam hidup kami. Hamba-Mu yang menyampaikan, Tuhan memberkati, dan kami yang mendengarkannya, biarlah mendengar dan menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ester pasal 3 ayat 14 dan 15 dengan perikop pembacaan muslihat aman untuk memunahkan orang Yahudi. Ayat 14 dan ayat yang ke-15. Salinan surat itu harus diundangkan di dalam tiap-tiap daerah, lalu diumumkan kepada segala bangsa, supaya mereka bersiap-siap untuk hari itu. Maka dengan tergesa-gesa berangkatlah pesuruh-pesuruh cepat itu atas titah raja, dan undang-undang itu dikeluarkan di dalam benteng Susan. Sementara itu raja serta Aman duduk minum-minum, tetapi kota Susan menjadi gempar. Demikianlah bagian firman Tuhan bagi kita di hari ini. Dikatakan berbahagialah Bapak Ibu dan saya yang membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita bersyukur karena kita boleh melewati hari-hari hidup bersama dengan Tuhan. Dalam pimpinannya kita ada hingga saat ini. Firman Tuhan Ester pasal 3 ayat 14 dan ayat 15, tema kita surat perintah pembunuhan disebarkan. Bapak Ibu kekasih Tuhan, surat perintah pembunuhan disebarkan untuk membunuh dan membinasakan semua orang Yahudi. Bapak Ibu, apa yang terjadi melalui peristiwa ini? Perintah kerajaan dikirim di seluruh provinsi. Semua orang Yahudi terancam dibunuh. Kota Susan menjadi gempar, sementara Haman dan raja duduk minum bersama-sama. Ayat ini hendak menjelaskan kepada kita bahwa kejahatan sering dilakukan tanpa mempedulikan penderitaan orang lain. Dunia menjadi tempat yang tidak adil bagi umat Tuhan. Ketika keadaan tampak paling gelap, dalam bagian firman Tuhan, Allah sedang mempersiapkan pertolongannya. Oleh sebab itu, pada saat menghadapi tekanan, ancaman, atau ketidakadilan, jangan putus asa. Sebab ketika kita baca dari kitab Ester ini, pasal ini belum berakhir. Sebab di pasal-pasal selanjutnya hendak menjelaskan pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, di mana Allah sedang mempersiapkan Ester untuk menjadi alat keselamatan bagi umatnya. Demikian bagian firman Tuhan ini juga mengingatkan Bapak Ibu dan saya, dalam perjalanan hidup ini, kita hidup di dunia ini tidak aman, tidak nyaman, tidak tentram. Ada banyak tantangan, ada banyak masalah, ada banyak persoalan, ada banyak sakit penyakit, ada banyak hambatan yang hendak mengancam kehidupan kita. Belajar dari firman Tuhan bahwa Allah dengan caranya menolong dan menyelamatkan kita. Ketika kita menghadapi tantangan dan masalah, Allah menyelamatkan kita dengan cara dan kehendaknya. Oleh dan sebab itu, ketika kita diperhadapkan dengan berbagai persoalan hidup, tantangan sampai pada tekanan, janganlah kita khawatir.
Janganlah kita menyerah, sebab dari tantangan dan persoalan hidup, di balik semuanya ada maksud Tuhan. Belajar dari bagian firman Tuhan hari ini, secara khusus ayat 14 dan ayat 15. Mari Bapak Ibu dan saya, kita setia melakukan hal-hal kecil, hal-hal yang sangat sederhana, tetapi hal-hal itulah yang Tuhan pakai untuk menyelamatkan kita dari setiap tantangan persoalan. Ketika Haman dengan segala tipu muslihat, segala rancangan jahatnya terhadap bangsa Yehuda, tetapi Allah dengan caranya sendiri, sebab tidak ada yang mustahil Allah kerjakan untuk menyelamatkan umatnya. Oleh sebab itu, marilah kita setia dalam hal-hal kecil, berdoa, beribadah, melayani, jujur dalam pekerjaannya, mengasihi sesama. Semuanya dapat dipakai Tuhan untuk menghasilkan dampak besar bagi banyak orang. Tuhan pakai Mordekai, Tuhan pakai Ester. Walaupun kita baca di kitab Ester ini tidak dicatat nama Allah, tetapi di balik semuanya Allah sedang bekerja menurut cara kehendak Allah yang tidak dapat dipahami. Dan Allah menyelamatkan umatnya, bangsa Yahudi, melalui Ester. Allah pakai Ester luar biasa untuk menyelamatkan umatnya. Saya percaya bahwa dalam perjalanan hidup kita, Allah memakai kita sebagai alat di tangannya supaya namanya dipermuliakan. Maka marilah kita belajar untuk taat setia kepada Tuhan dengan hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana. Berdoa, membaca firman, merenungkannya, memberlakukannya, hidup dalam kasih. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kebenaran firman-Mu di hari ini. Biarlah firman-Mu tidak lalu daripada pendengaran kami, tetapi kuasa Tuhan nyata dan real, sehingga kami mampu memberlakukan firman Tuhan. Sebab kami percaya ada banyak ancaman, ada banyak tantangan yang datang dalam kehidupan kami. Tetapi ketika kami tetap percaya kepada Tuhan, Tuhan dapat menolong, menyelamatkan kami seturut dengan kasih dan kehendak-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi realita dalam hidup kami dan setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan. Hidup kami diberkati dan menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Shalom.